Ikhwafillah rahmatullahi alaikum. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini kita melanjutkan kembali ulasan kita di dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji ala Mazhabil Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Masih di pembahasan tentang sunnah-sunnah solat. Kita masuk ke sunnah yang al-hayat yang ke-8. Ini qira'atu syai'in minal Qur'ani ba'dal Fatihah. Ini kesunahan yang ke-8, ini membaca sesuatu dari Al-Qur'an setelah Al-Fatihah. Qira'atu syai'in minal Qur'ani ba'dal Fatihah. Wa tatahaqqaqu sunnatu bi qira'ati surati minal Qur'ani mahma qasurat. Dapat terrealisasi kesunahan membaca surah dari Al-Quran ini betapapun ringkas. Ini setelah surah Al-Fatihah kita disunahkan membaca bisa surah atau ayat ya, yang ada meskipun surahnya ringkas, au bi qiraati salasi ayatin mutawaliyat, atau dengan membaca 3 ayat yang berurutan dan sebagainya ya. Cuman kita perlu mengingatkan ya bahwa bagi yang mengimami perlu mengetahui kapan wakaf, kapan memulai ya, kapan memulai yang benar, kapan berhenti yang benar. Terutama kalau yang dibaca itu adalah surah-surah panjang. Tapi yang dibaca hanya sebagian. Misalnya membaca surah Al-Baqarah yang dibaca beberapa ayat. Nah, itu mesti paham ya, kapan memulai yang benar, kapan mengakhiri yang benar. Ya, misalnya dia membaca bagian awal surah Al-Baqarah, sesuai ketentuan tajwid yang benar, itu memulainya misalnya ayat pertama sampai ayat ke-5. Kemudian rakaat kedua misalnya dia membaca ayat ke-6 sampai ayat ke-7, 2 ayat. Jadi ayat pertama 5, ayat kedua rakaat kedua 2 ayat. Contoh yang keliru misalnya dia membaca rakaat pertama ayat 1 sampai 6. Lalu rakaat kedua dia baca ayat 7 sampai 10 misalnya. Ini contoh cara membaca yang keliru. Salahnya di mana? Karena dia memenggal ayat itu ya, merusak maknanya. Tidak sesuai wakaf dan ibtidah. Memulainya yang benar, mengakhiri juga harus benar. Kalau tidak tahu di mana ibtidah, di mana wakaf yang sesuai, lebih aman kalau imam itu membaca surah pendek daripada baca surah panjang tapi salah. Salah ini bukan melulu salah makhrajnya, salah panjang pendeknya ya, bukan begitu ya. Bisa saja makhrajnya sudah benar, bisa saja panjang pendeknya sudah benar ya, dengung tidaknya sudah benar, tapi tadi itu salah memulai ayat, itu salah gitu. Jadi memulai di awal topik. Jadi kalau ada orang misalnya memulai rakaat membaca setelah surah Al-Fatihah, misalnya dia baca ayat ke-7, itu keliru memulainya. Kenapa? Karena ayat ke-7 surah Al-Baqarah itu potongan topik, masih kelanjutan dari ayat ke-6. Ya, ayat 1 sampai 5 itu kan tentang orang-orang bertakwa. Ayat 6, 7 itu tentang orang-orang kafir. Ayat 8 sampai 19 itu tentang atau sampai 20 itu tentang orang-orang munafik. Jangan dipotong topik itu. Jadi ambil sebagiannya, dilompati sebagian. Nah, kalau tidak tahu ya lebih baik baca surah pendek ya. Atau ada juga kadang rakaat pertama baca surah Al-Baqarah, rakaat kedua baca surah Ali Imran. Tapi sebagian ya pendek-pendek, beberapa ayat di surah Al-Baqarah, beberapa ayat di surah Ali Imran. Apakah boleh? Boleh, yang penting ngerti kapan ya memulai membaca, kapan mengakhirinya. Nah, kadang-kadang dia nggak tahu, dia mulai pokoknya beda surah gitu, nggak masalah katanya. Ya betul,
beda surah tapi harus ngerti di mana memulainya, di mana mengakhirinya, ya. Nah, sekali lagi yang lebih selamat itu ya bacalah surah-surah pendek. Wa makanu istihbabiha raq'atanil aulayani, raq'atanil ulayani faqat min kulli salatin. Tempat dianjurkannya itu adalah dua rakaat awal. Ini ar-raq'atani ulayani. Faqat, dua rakaat awal saja, ya. Min kulli salatin, dari setiap salat. Karena dalam mazhab Syafi'i rakaat ketiga, misalnya sholat maghrib atau sholat isya, zuhur, azhar, itu tidak dianjurkan membaca surah setelah Al-Fatihah. Jadi yang dianjurkan itu rakaat pertama dan kedua. Bin nisbati lil imami wal munfaridi mutlaqan. Bagi imam, ya, dalam kaitannya dengan imam dan orang yang sholat sendiri secara mutlak. Bagaimana kalau makmum? Apakah dianjurkan bagi makmum membaca surah setelah Al-Fatihah? Dianjurkan juga dengan catatan dia dalam sholat yang sir. Wa binisbati lil muqtadi aidan fi sholatis sirriyah, ya. Di dalam kaitannya dengan orang yang makmum mengikuti, itu juga disunnahkan dalam sholat sirriyah, ini dalam sholat yang dibaca sir, sholat zuhur, sholat asar. Tapi kalau dalam sholat jahriyah, maghrib, isya, subuh, ya, dua rakaat awal itu makmum menyimak bacaan imam. Yang lalu kita sudah bahas, ya, pertemuan yang lalu, bahwa makmum itu tidak membaca apapun ketika imam membaca kecuali surah Al-Fatihah. Di dalam mazhab Syafi'i, imam makmum wajib membaca surah Al-Fatihah. Di surah Al-Fatihah itu tetap wajib dibaca meskipun imamnya membaca jahar. Itu di dalam mazhab Syafi'i, ya. Nah, kalau imamnya setelah surah Al-Fatihah membaca dengan jahar, makmum belum baca Al-Fatihah, maka makmum menuntaskan bacaan Al-Fatihah. Setelah bacaan Al-Fatihahnya selesai, makmum menyimak bacaan imam, ya. Jadi yang dianjurkan membaca surah setelah Al-Fatihah itu adalah, ini dalam sholat jahriyah, itu adalah imam, ya. Kecuali tadi kalau sholatnya sendiri, maka juga dianjurkan bagi yang bersangkutan. Dianjurkan juga bagi makmum dalam sholat sirriyah, ini sholat zuhur, asar, ya, dianjurkan juga bagi makmum. Au haitsu yakunu ba'idan la yasma'u qira'atal imam, atau dalam keadaan dia jauh makmum itu sehingga tidak mendengar bacaan imam. Apalagi di masa lampau ketika sound system itu belum ada, ya. Atau bisa juga di masa sekarang, misalnya sound system masjid rusak atau sedang mati lampu. Jadi ketika imam telah membaca surah imam telah membaca surah Al-Fatihah, maka ketika kondisinya itu tidak terdengar oleh makmum, maka dia membaca juga makmumnya, ya. Karena ketika makmum tidak dapat mendengar bacaan imam, maka itu sama saja makmum itu mengikuti sholat sirriyah. Mudah-mudahan bisa dipahami, ya. Wa yusannu ay yaqra'a fi subhi, dianjurkan untuk membaca pada sholat subuh wa zuhri dan juga pada sholat zuhur min tiwalil mufassal, dari bacaan tiwalil mufassal,
Tiwalul mufassal ini bacaan yang agak panjang ya. Bacaan yang agak panjang surah-surahnya. Jadi mulai dari misalnya dari ada yang menyebutkan itu dari surah Ar-Rahman misalnya ya, atau ke belakang ya sampai pada surah Ad-Duha. Ada juga yang menyebutnya dari surah At-Tur ya. Jadi ini tiwalul mufassal, surah-surah pendek tapi agak panjang ya. Misalnya yang ada di juz 27, 28, 29 ya. Sebagian juz 30 ya. Misalnya surah Al-Hujurat ya, seperti beliau katakan di sini, kal hujurat, seperti surah Al-Hujurat ya. Kemudian War-Rahman ya, surah Ar-Rahman itu dalam sholat subuh ya dan sholat zuhur. Jadi itu relatif panjang, cuman bedanya kalau subuh itu kan bacaannya jahar ya. Kalau zuhur bacaannya sir. Wa fil asri wal isya'i min awasitih, pada sholat asar dan sholat isya yang dibaca itu, yang dianjurkan adalah awasitil mufassal ya. Surah-surah yang pendek tapi agak sedang. Nah, itu sampai surah Ad-Duha ya. Jadi sampai surah Ad-Duha itu, jadi misalnya ya kalau mudah diingat, misalnya ada yang menyebutkan tuh dari permulaan juz 30 ya sampai surah Ad-Duha ya. Misalnya kasyamsi wa duhaha wal lail idza yaghsha, seperti surah Syamsi wa duhaha dan surah Al-Lail idza yaghsha wal lail idza yaghsha. Itu namanya surah pertengahan mufassal. Jadi surah pendek tapi sedang. Meskipun sebetulnya ini tidak mutlak ya, boleh saja yang lain, tapi dalam riwayat-riwayat yang ada kurang lebih demikian bacaan-bacaan sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pada subuh dan zuhur itu lebih panjang. Ini membaca tiwal al-mufassal. Misalnya tadi seperti surah Al-Hujurat, ya, surah Ar-Rahman. Kemudian pada asar dan isya yang lebih ringkas lagi, yang sedang-sedang. Misalnya Syamsi wa duhaha wal laili idza yaghsha ya. Was-sama ya, was-sama idzatil buruj, was-sama'i wat tariq ya, dan sebagainya. Wa fil maghribi min qisarih. Nah, pada salat maghrib itu yang ringkas, yakni mufassal yang pendek. Ya. Qul huwallahu ahad, seperti misalnya surah Qul huwallahu ahad atau suratul Ikhlas. Ya, atau yang biasa kita dengar ya, surah Al-Kafirun, surah Al-Ikhlas ya. Jadi setelah surah Ad-Duha ya, Ad-Duha sampai An-Nas itu disebut qisar al-mufassal, surah pendek. Itu biasanya dibaca pada saat maghrib. Meskipun secara sekali lagi tidak mutlak ya, karena bisa saja di maghrib juga membaca yang lebih panjang. Misalnya ada riwayat di hadis An-Nasa'i, ini berdasarkan riwayat Imam An-Nasa'i, hadis An-Nasa'i an Sulaiman bin Yasar, dari Sulaiman bin Yasar, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qal, beliau berkata, ma shallaitu wara'a ahadin asbaha salatan bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min fulan. Aku belum pernah sholat di belakang seseorang yang paling serupa dengan sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada si fulan. Sayangnya si fulan ini tidak disebutkan dalam riwayat ini siapa. Nah, tapi tata cara sholatnya diceritakan ya oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Fasallaina wara'a dzalikal insan. Kami sholat di belakang orang itu, wa kana yutilul aulayaini minaz zuhur. Beliau memanjangkan 2 rakaat awal dari sholat zuhur. Wa yukhaffifu fil ukhrayain, dan meringankan pada 2 rakaat yang akhir. Ya, artinya 2 rakaat akhir itu tidak membaca surah setelah Al-Fatihah. Kemudian
Itu untuk sholat zuhur ya. Kemudian sholat asarnya lebih pendek juga. Wa yukhaffifu fil asr, dia juga meringankan dalam sholat asar. Wa yaqrabu fil maghribi bi qisaril mufassal, dia membaca dalam sholat maghrib itu surah mufassal yang pendek tadi, mulai dari ad-duha sampai an-nas. Wa yaqra fil isya'i bisyamsi wa duhaha wa ashbahiha, dia membaca dalam sholatul isya itu surah asy-syams wa duhaha dan semisalnya. Wa yaqra'u fis subhi bi surataini tawilatain, dia membaca pada subuh itu 2 surah yang panjang. Jadi yang paling panjang itu sholat subuh ya, saat subuh, karena dia panjang dan dibaca dengan bacaan jahar. Dalam riwayat yang lain dalam riwayat Bukhari Muslim nanti ya kita baca juga bahwa wa yusannu aidan ay yaqra'a fi subuhil jum'ah, sunnahkan pula untuk membaca pada subuh Jumat Alif Lam Mim Tanzil, ini surah As-Sajdah, fi raq'atil ula, pada rakaat pertama. Wa hal ata, ini surah hal ata al-insan, ini hal ata 'alal insan, fi raq'atis tsaniyah, pada rakaat yang kedua. Jadi surah Al-Insan dibaca pada rakaat kedua. Di Alif Lam Mim Tanzil atau surah As-Sajdah pada rakaat pertama. Dasarnya adalah lima rawahul Bukhari wa Muslimun an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qal, berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil jumu'ati fi salatil fajri Alif Lam Mim Tanzil, yakni As-Sajdah, wa hal ata 'alal insan, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca pada Jumat dalam salat fajar, salat subuh itu Alif Lam Mim Tanzil, surah As-Sajdah, dan hal ata 'alal insan, ini surah Al-Insan. Wa yusannu tatwilu raq'atil ula 'ala tsaniyati fi jami'is shalawat, disunnahkan memanjangkan rakaat pertama ya, disunnahkan memanjangkan rakaat pertama 'ala tsaniyah, terhadap rakaat kedua, fi jami'is shalawat, pada seluruh salat. Jadi rakaat pertama itu lebih panjang daripada rakaat kedua. Lima rawahul Bukhari wa Muslim, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yutawwilu fil ula wa yuqsiru fis tsaniyah, beliau sallallahu alaihi wasallam memanjangkan pada rakaat pertama dan meringkas pada yang kedua ya. Itu sunnah hayat yang ke-8 ya. Kita tambah satu lagi sebelum kita diskusi. Yang ke-9, at-takbiru 'indal intiqalat, bertakbir ketika intiqal, ini ketika berpindah gerakan. Arafna anna takbiratal ihrami bis salati ruknun la tasihhu salatu biduni, kita sudah mengetahui bahwa takbiratul ihram dalam salat merupakan rukun ya, tidak sah salat tanpanya. Jadi, untuk takbir yang pertama, takbiratul ihram, itu hukumnya wajib ya, dia merupakan rukun. Tetapi takbir berikutnya itu sunnah. Fa idza dakhalta fis salati wa kabarta takbiratul ihram, dan jika Anda telah masuk dalam salat, Anda telah bertakbir takbiratul ihram, yusannu laka an tukabbira mislaha 'inda kulli intiqalin minal intiqalat, disunahkan bagi Anda untuk bertakbir semisalnya ketika hendak berpindah ya. Jadi setiap kali intiqal, berpindah gerakan, ma'adar raf'i minar ruku'i, selain bangkit dari ruku. Pada saat bangkit dari ruku itu sunnahnya bukan takbir ya. Fa yusannu badla minat takbiri qaulu sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamd, disunnahkan sebagai ganti dari takbir itu ucapan sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamd. Dan ini dalam mazhab Syafi'i baik bagi imam maupun bagi makmum. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i itu i'tidal ya sami Allahu liman hamidah, baik bagi imam maupun makmum. Ya.
Jadi kadang-kadang itu ada yang iktidalnya imamnya saja yang sami Allahu liman hamidah, makmumnya Rabbana lakal hamdu. Dalam mazhab Syafi'i tidak begitu, ya. Di sami Allahu liman hamidah itu bacaan baik bagi imam maupun makmum. Lima rawahul Bukhari wa Muslim, ini berdasarkan riwayat Bukhari dan Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila sholati yukabbiru hina yaqumu wa yukabbiru hina yarqa'. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika berdiri untuk salat beliau bertakbir, ya, ini takbiratul ihram yang pertama, ya. Hina yaqum, ketika beliau berdiri. Wa yukabbiru hina yarqa', dan beliau bertakbir ketika ruku'. Ya, takbir ruku', ya. Summa yukabbiru summa yaqul, kemudian beliau membaca sami Allahu liman hamidah hina yuqimu sulbahu minar ruku', ketika beliau menegakkan punggungnya dari ruku'. Artinya ketika i'tidal beliau membaca sami Allahu liman hamidah. Summa yaqul wa huwa qa'im, kemudian beliau membaca ketika dalam keadaan berdiri Rabbana walakal hamdu. Ini sami Allahu liman hamidah dibaca dari posisi imam yang ruku', naik sami Allahu liman hamidah, baru di atas Rabbana walakal hamd. Tsumma yukabbiru hina yahwilis sujud, kemudian beliau bertakbir ketika turun sujud, untuk sujud. Tsumma yukabbiru hina yarfa'u ra'sahu, kemudian beliau bertakbir lagi ketika mengangkat kepalanya, ini bangun dari sujud, duduk di antara dua sujud. Tsumma yukabbiru hina yasjud, kemudian beliau bertakbir ketika sujud lagi, yang kedua ini, ya. Tsumma yukabbiru hina yarfa'u ra'sahu, kemudian beliau bertakbir lagi ketika mengangkat kepalanya, artinya bangun dari sujud yang kedua, ya, dia beliau bertakbir, baik itu takbirnya untuk duduk tahiyat atau takbir berdiri. Summa yaf'alu dzalika fi sholati kulliha hatta yaqdiyaha, beliau kemudian melakukan itu semua, ya, melakukan itu dalam sholatnya seluruhnya sampai beliau menyelesaikan sholatnya, ya. Jadi ringkasnya semua gerakan kecuali yang i'tidal tadi itu membaca takbir. Jadi kalau ada misalnya sujud sajadah, takbir juga, ya. Ringkasnya semua, ya, semua gerakan kita bertakbir. Kecuali mengakhiri sholat nanti dengan salam, ya. Wa yukabbiru hina, ini ada tambahan, wa yukabbiru hina yaqumu minas santaini ba'dal julus. Beliau bertakbir ketika bangun minas sintaini ba'dal julus, dari rakaat yang kedua setelah duduk. Yani setelah tahiyat. Ini setelah tahiyat awal, pada saat beliau bangun, ya, beliau juga takbir, ya. Allahu Akbar. Baik, ini dulu, ya, dua, ya. Kalau ada yang mau didiskusikan sampai sini kami persilahkan, ya. Kalau ada, ya, baik yang di masjid atau di Zoom. Yang di Zoom boleh memanfaatkan kolom chatnya, ya. Silakan yang di masjid dulu. Tadi belum jelas tapi yang sholat. Gak keras suaranya. Ya, sholat jamaah. Ini ceritanya saya pernah alami. Masjid itu 2 lantai, tapi tertutup atasnya. Suatu ketika sound system mati. Jadi di atas itu nggak kedengeran apa-apa. Jadi makmumnya bingung mau ngapain karena nggak dengar suara sama sekali dari bawah. Jadi bingung mereka mau teruskan sholat atau mau sendiri-sendiri atau gimana. Tadi saya dengar ada jawaban yang saya kurang jelas. Jadi terputus sound system, nggak ngerti sholat Jumat waktu itu. Jadi mati, ya sudah, bingung semua di atas itu. Atau mau teruskan sholat, nah, gimana nggak teruskan, jadi kayak masih nggak jelas lah intinya. Ya, ada lagi yang lain? Silakan. Membaca surah Al-Fatihah. Iya. Apakah boleh dalam mazhab Syafi'i itu si orang makmum itu mewakilkan bacaannya kepada imam setelah Al-Fatihahnya, karena dipandang bacaan makmum itu sudah baik dan benar dibandingkan dengan bacaan makmum itu sendiri. Gimana? Dia ngomong. Bacaannya imam itu kan namanya sudah baik dan benar, Ustaz. Kita sebagai makmum dan belum benar Al-Fatihahnya, misalnya
apakah boleh orang tersebut mewakilkan? Baik. Saya jawab yang kedua dulu. Jawabannya tidak boleh. Ya. Jadi bacaan Al-Fatihah makmum tidak boleh diwakilkan ke imam. Karena apalagi makmum merasa bacaan Al-Fatihahnya belum benar, ya belajar yang benar. Jadi bukan mewakilkan, tapi dia memperbaiki bacaannya. Ya. Jadi bacaan Al-Fatihah itu tidak ada bacaan Al-Fatihah imam menanggung bacaan Al-Fatihah makmum dalam mazhab Syafi'i, kecuali dalam kasus makmum terlambat, namanya makmum masbuk. Dia dapati imam sudah ruku misalnya, maka dia baru takbiratul ihram, dia bisa segera ruku. Kalau dia masih mendapati imamnya ruku, makmum masih dapat ruku tumakninah bersama imam, maka dia mendapati rakaat tersebut meskipun dia belum membaca Al-Fatihah. Hanya kondisi itu saja yang qiraatul imam, qiraatul makmum. Selain itu masing-masing imam dan makmum membaca Al-Fatihah. Jadi tidak mewakilkan, ya. Ya meskipun bacaannya imam sangat bagus, ya tetap dalam mazhab Syafi'i wajib makmum membaca Al-Fatihah masing-masing. Termasuk dalam sholat jahriyah. Jadi sholat maghrib, isya, subuh, imam membaca Al-Fatihah, ya makmum tetap baca di belakang. Kapan? Bukan pada saat imam membaca Al-Fatihah. Justru pada saat imam membaca Al-Fatihah, makmum menyimak. Kapan imam membaca? Ya setelah imam selesai membaca Al-Fatihah. Ya. Mudah-mudahan bisa dipahami, ya. Kemudian kasus tadi yang pertama, orang sholat Jumat mati lampu, lantai 2 nggak dengar apa-apa, nggak tahu apa-apa. Mereka mengupayakan yang bisa mereka ketahui. Ya, makmum di atas itu mengupayakan mengetahui. Kalau sholat Jumat mestinya masih bisa mendengar, minimal takbir masih bisa mendengar, mestinya. Tapi kalau memang nggak bisa dengar sama sekali, ya mereka sholat sendiri-sendiri jadinya. Melanjutkan sholat karena tidak mendengar apa-apa. Kalau itu sekali lagi kalau tidak mendengar apa-apa. Kalau kondisinya mati lampu, ya misalnya nggak dapat apa-apa, ya mereka akhirnya jadinya sholat munfarid, melanjutkan ya, sholat itu. Mestinya berjamaah, ya. Tapi karena jamaahnya tidak dapat sama sekali, ya mau gimana lagi? Mestinya masjid mengantisipasi mati lampu begitu, ada yang bertugas sebagai Bilal, memanjangkan atau memperdengarkan minimal takbirnya imam. Jadi ada satu yang berfungsi sebagai Bilalnya. Jadi setelah imam misalnya takbir, dia mengeraskan suaranya sekedar untuk takbir. Nah, dia yang belakang masih bisa dengar. Tapi kalau nggak ada persiapan sama sekali, betul-betul tidak dengar, ya mau bagaimana lagi? Makmum di belakang nggak bisa mengikuti jamaah. Makanya harus diantisipasi. Baik, ada lagi yang lain? Ya, yang di Zoom ada? Ini ada pertanyaan. Ya, ada pertanyaan ya di Zoom. Ketika bangkit dari sujud atau tahiyat awal, saat kapan kita membaca takbir? Apakah sebelum berdiri atau sudah dalam posisi berdiri? Waalaikumsalam. Jadi bacaan takbir intiqal itu dimulai sejak kita mulai bergerak. Ya. Jadi kapan mulai bergerak? Pada saat itulah kita memulai bacaan takbir intiqal. Kapan berakhirnya? Berakhirnya ketika sampai di ujung gerakan itu. Jadi misalnya kasus yang ditanyakan tadi dari sujud atau dari tahiyat awal. Kapan dia mulai takbir? Ketika dia mulai bergerak. Allahu Akbar, begitu dia mulai takbir. Kapan berakhir takbirnya? Ketika dia selesai bergerak. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, sama juga kalau dari posisi berdiri ya, misalnya dari i'tidal mau sujud. Kapan dia takbir? Ketika dia mulai turun. Allahu Akbar. Sampai kapan? Sampai selesai turunnya, sampai sujud. Begitu. Ya.
Bangun juga sama ya. Misalnya bangun dari sujud ke duduk. Allahu Akbar. Ya. Jadi dalam mazhab Syafi'i begitu ya. Takbir itu dimulai dari awal pergerakan sampai akhir. Itu keliru kalau misalnya gini ya. Dia masih posisi berdiri sudah takbir, tapi belum selesai turun sudah selesai takbirnya. Jadi Allahu Akbar, padahal dia mau sujud nih. Baru dia setelah Allahu Akbar masih turun lagi. Nah, dalam mazhab Syafi'i tidak seperti itu. Atau dia sujud memang turun begitu, pertengahan sujud baru dia takbir. Atau ketika sudah sampai baru dia takbir. Itu keliru. Jadi dalam mazhab Syafi'i memulai takbir itu dengan permulaan gerakan, mengakhirinya ketika sampai pada ujung gerakan itu. Nah, perlu perhatian bagi makmum ya. Ini kadang-kadang masih banyak yang melanggar ini. Jadi makmum itu baru bertakbir ketika imam selesai takbir. Bukan bersamaan dengan imam. Ya, termasuk ketika imam bacaan takbirnya panjang, karena misalnya dari berdiri ke sujud itu kan biasanya agak lama kan, apalagi kalau imamnya itu agak tua, jadi dia perlahan-lahan Allahu Akbar. Kapan makmum bergerak? Ketika selesai takbir imam. Ketika imam sudah selesai takbir baru makmum itu bergerak. Jadi bukan bareng gitu. Jadi patokannya adalah takbir imam selesai ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian ada lagi pertanyaan. Sebentar, masih ada, saya jawab dulu yang di Zoom ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah dalam mazhab Syafi'i juga membedakan antara sunnah-sunnah sholat dan adab-adab? Tidak, sama. Dalam mazhab Syafi'i adab sunnah itu sama. Ya, bahkan cuman ada bedanya antara sunnah abu'at, sunnah hayat sebagaimana yang lalu kita sudah bahas ya. Jadi adab masuk bagian dari kesunahan ya. Bagaimana cara membedakan sunnah dan adab yang dimaksud dua mazhab di atas? Wallahu a'lam ya, saya tidak mendalami mazhab Hanafi dan Maliki ya. Kalau mau membedakan ya silakan mendalami mazhab tersebut. Saya tidak mendalami mazhab Hanafi dan Maliki. Silakan yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang dibahas tadi tentang bacaan setelah surat Al-Fatihah pada ayat pada rakaat pertama dan rakaat kedua yang dijelaskan. Apakah pengambilan ayat ini sesuai sunnah dan urut. Jadi kesunahan bacaan setelah surah Al-Fatihah itu disunnahkannya urut. dalam satu sholat? Iya. Rakaat pertama misalnya yang lebih tinggi posisinya di dalam Al-Quran. Ya, sebut saja nama surahnya biar gampang. Misalnya taruhlah Al-Ikhlas dan An-Nas. Rakaat pertama harus Al-Ikhlas, rakaat kedua An-Nas. Sebetulnya bukan harus ya, bukan harus. Itu kesunahan. Bukan harus ya. Jadi disunnahkan, itu masuk pembahasan sunnah ya. Nah, di pembacaan ayat setelah surah Al-Fatihah itu tidak ada yang harus, semuanya sunnah. Hatta tidak dibaca sekalipun sholat itu sah. Jadi kalau ada imam sholat maghrib waladhdallin amin takbir ya nggak masalah, nggak usah ribut di belakang makmum ya, makmum nggak usah rese, ikut saja karena itu sunnah ya. Hanya saja dianjurkan dia membacanya, kalau dia membaca ya dia baca dengan urutan yang sesuai ya. An-Nas ya berarti urutannya paling belakang. An-Nas dulu baru Al-Falaq gimana? Ya keliru sebetulnya secara urutan. Tapi ya karena ini kesunahan ya nggak masalah. Artinya tetap sahnya sholat itu ya. Tapi yang lebih utama adalah dia Al-Falaq dulu baru An-Nas. Ya, ada pertanyaan juga di kolom Zoom. Bagaimana kalau imam di pertengahan surah pendek lupa ayat? Apakah mesti mengganti surat lain atau langsung ruku? Pertama begini ya, justru sikap imam kalau lupa
baik itu surah pendek atau surah panjang. Kalau lupa bukan mengganti, itu bukan opsi pertama. Opsi pertama ketika imam lupa dia diam, menunggu siapa tahu ada makmum mau meluruskan. Ya, itu sikap pertama imam kalau dia lupa. Jadi jangan imam juga tidak berhenti, karena kalau imam tidak berhenti, makmum itu tidak boleh motong. Ya, jadi makmum tidak boleh memotong kalau imam itu lupa, sepanjang imam tidak berhenti. Misalnya imam masih muter-muter, ya ayat 3 dia lupa, ayat 4-nya dia ulang lagi, ayat 1, 2, 3 masih lupa lagi, dia ulang lagi ayat 2, tidak boleh dipotong. Baru dipotong kalau imam memberikan selah, dia berhenti. Ini setelah surah Al-Fatihah ya. Kalau surah Al-Fatihah dia lompat, itu wajib dipotong. Ayat 2 dia langsung lompat, ayat 4 misalnya, itu makmum wajib motong karena itu rukun. Tapi kalau setelah Al-Fatihah jangan dipotong kecuali imamnya berdiam. Nah, makanya imam itu juga kalau memang lupa diem, bukan langsung lompat ganti surah. Itu keliru sebetulnya. Ya, meskipun kalau dia ganti sah juga. Ya. Apakah boleh imam mengganti surah? Boleh. Tapi sekali lagi adab nomor satunya menunggu dulu. Apakah ada di antara makmum yang bisa membantu imam itu? Dan yang bantu imam itu cukup yang di belakang imam saja ya. Jangan yang di ujung sana kanan kiri juga teriak ya. Tidak usah, yang itu diam saja. Jangan rese yang situ, diam. Siapa yang mengingatkan? Yang di belakang imam. Kecuali kalau yang di belakang imam tidak mengingatkan. Misalnya dia tidak hafal. Yang hafalnya orang jauh ya oke. Ya. Silakan yang di jauh itu mengingatkan. Tapi kalau yang di belakang imam masih bisa, ya di belakang imam. Karena itu bisa lebih membantu imam daripada yang di ujung. Yang di ujung juga teriak belum tentu imam dengar. Apalagi kalau kanan kiri depan belakang teriak semua, imam bingung, tabrakan suaranya. Ya, jadi cukup satu. Makanya posisi di belakang imam itu tidak sembarangan. Ya. Kalau Anda merasa bisa meluruskan imam silahkan. Kalau tidak sebaiknya kasih ke yang lain yang berada di belakang imam. Ya. Jadi sekali lagi kalau imamnya lupa surah pendek atau ayat apapun dia lupa, sepanjang bukan Al-Fatihah ya, dia lupa setelah Al-Fatihah, selama imam tidak berhenti ya sudah, memang tidak ada kesempatan berarti makmum mengingatkan. Apakah mesti mengganti surah? Tidak mesti. Jadi andaikan imam mentok gitu, makmum juga nggak ada ingatkan, dia takbir nggak apa-apa. Ya. Jadi tidak harus dia melanjutkan. Karena sekali lagi bacaan setelah Al-Fatihah itu sunnah hukumnya. Andai tidak dibaca sekalipun ya sholat itu sah. Ya. Tidak perlu heran juga kalau makmum di belakang kenapa imam tidak baca, ya sudah berarti imam tidak mau baca. Jangan dipaksa juga imamnya tuh. Tapi bisa jadi imamnya yang bacaannya bagus cuma Al-Fatihah, dia belum sempat tahsin ayat lain gitu. Daripada salah-salah tanya Al-Fatihah saja, ya oke, nggak apa-apa. Hanya saja dia terlewat kesunnahannya, ya, terlewat kesunnahan membaca setelah surah Al-Fatihah. Baik ya. Ini ada pertanyaan juga, bagaimana posisi duduk? Posisi duduk nanti ya, nanti kita akan sejawab sekilas saja lah. Pada saat tasyahud akhir sholat 2 rakaat, namanya duduknya duduk tawarruk. Jadi tahiyat tasyahud akhir sholat 2 rakaat dalam mazhab Syafi'i sama saja. Mau sholatnya 1 rakaat, mau 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat, 5 rakaat dan seterusnya. Kalau namanya duduk tasyahud akhir sama. Ya, namanya duduk tawarruk. Kemudian bagaimana ketika imam baca surah tidak ada sela, saat selesai membaca sang imam langsung takbir untuk ruku sementara imam lupa ada ayat yang dilompati? Ya nggak apa-apa. Tidak ada sela berarti tidak ada kesempatan makmum untuk mengingatkan. Ya, makmum ikut ruku bersama imam.
Ya, kemudian ada lagi pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah membatalkan sholat karena alasan tertentu? Boleh kalau alasannya syar'i. Ya. Selama tidak ada alasan syar'i, haram hukumnya membatalkan sholat meskipun sholat sunnah. Ini saya berulangi ya. Jadi haram hukumnya membatalkan sholat tanpa alasan meskipun sholat sunnah. Jangan bilang ini sholat sunnah ji. Tetap haram hukumnya. Ya, dalam surah Muhammad itu disebutkan la tubtilu a'malakum. Tidak boleh, janganlah kalian membatalkan amal kalian. Jadi kalau amal sementara dikerjakan tidak boleh dibatalkan meskipun amalnya sunnah. Sepanjang tidak ada uzur yang syar'i. Ya. Saya puasa sunnah, terus saya mau batalin. Kenapa batalin? Enggak apa-apa, saya mau batalin aja. Udah boleh itu. Ya. Ya, haram hukumnya dalam mazhab Syafi'i membatalkan ibadah tanpa uzur meskipun sunnah. Jadi sholat pun tidak boleh dibatalkan tanpa alasan syar'i. Kalau ada alasan syar'inya ya boleh. Apa konsekuensinya? Ya berdosa kalau dia membatalkan tanpa alasan syar'i. Kalau ada ya boleh. Misalnya kasus di sini lupa matikan kompor. Ya kalau itu sampai pada level berbahaya boleh membatalkan. Kalau nggak dimatikan nanti bahaya misalnya. Ya. Tapi kalau tidak bahaya nggak wajib ya. Tidak wajib menghentikan sholat kalau nggak bahaya. Hanya rebus air misalnya. Jadi kalau lupa matikan paling airnya habis. Paham maksudnya? Nggak bahaya itu ya. Nggak bahaya, airnya saja yang habis. Nah yang begini tidak menjadi alasan syar'i menghentikan sholat. Maka dilihat dulu tidak matikan kompor itu bagaimana, bahaya nggak itu? Ya. Oh bahaya Ustadz, nanti bisa meledak misalnya. Ya kalau bahaya matikan dulu. Ya, bisa dipahami ya. Jadi alasan syar'inya jelas. Ya. Baik, terakhir masih ada? Yang di masjid? Silakan. Iya silakan. Menyambung yang dijelaskan terakhir. Kalau misalnya kita salat sunat sebelum kamar, pada saat kita sementara sunat qabliyah tiba-tiba sunat kamar gitu. Iya. Apa kita bisa hentikan atau kemudian yang masalah yang terakhir tadi, misalnya ada kelupaan matikan kompor, biasanya kita kehilangan konsentrasi gitu. Ingat terus dengan kompor, pada akhirnya kita rusak kita. Nah itu tadi ya. Baik, ini kembali lagi pertanyaan yang terakhir tadi. Kalau kompornya membuat kita ingat terus gimana? Pertama begini, itu bahaya nggak? Kalau nggak bahaya nggak usah diingat gitu. Bisa dipahami ya? Jangan membiarkan setan itu membisikkan was-was. Kalau memang nggak bahaya nggak usah diingat gitu. Biarkan saja. Ya, atau lupa matikan air gitu. Ini ember saya penuh nanti, bahaya nggak itu? Nggak bahaya juga, air banyak berlimpah misalnya. Ya, sudah biarkan saja. Ya, jauhkan itu bisikan setan itu. Kan setan itu akan datang kasih ingat-ingat kita terus itu. Kau tahu itu kau punya uang itu lupa kau simpan, HP-mu lupa di ini, macam-macam itu. Biarkan saja. Sepanjang itu tidak penting. Ya, jadi kita kan bisa nimbang ya, mana yang penting ya, mana yang tidak. Lupa matikan air misalnya, penting nggak itu? Nah, kalau nggak penting biarkan. Ya, jadi harus belajar itu mengalahkan was-was. Ya, karena setan itu pintar sekali. Pokoknya akan datang saja, itu pintu lupa ditutup. Memang kenapa kalau pintu nggak ditutup? Bahaya nggak? Kalau bahaya oke. Kalau nggak biarkan saja. Ya. Lupa matikan HP, lupa. Nah, tiba-tiba itu ingat semua pada saat sholat. Datang semua itu kasih ingat. Ya. Nah, jadi kita timbang. Kalau memang perlu oke. Kalau tidak biarkan. Ya. Jangan itu membuat rusak sholat kita. Teruskan sholatnya, selesaikan. Gimana kalau kepikiran? Nggak usah dipikirkan. Ya, jangan dipikirkan. Jadi diantara cara melawan was-was itu jangan dipikirkan. Ini saya tambahkan sedikit karena kadang-kadang masih banyak di masyarakat kita was-was, penyakit was-was. Wudu lama sekali. Ada teman itu mandi janabah 1 jam lebih nggak kelar-kelar. Kenapa? Takut di sini nggak basah, takut di sini nggak basah. Itu nggak usah dipikirkan. Ya. Ada orang takbiratul ihram sampai berulang-ulang, itu setan semua itu yang bisikan dia.
Takbir saja Allahu Akbar. Ente sadar nggak ente sholat apa? Sadar, sholat apa ini? Sholat zuhur. Sholat zuhur. Ya sudah selesai, kelar itu. Ya. Yang disebut orang nggak niat itu dia nggak tahu dia sholat apa gitu. Itu tuh nggak niat namanya. Selama ente sadar ini sholat zuhur misalnya, kelar itu. Ya. Yang wajib dalam niat itu kan hanya 3. Apa itu? Ya kita sholat. 1, kita sadar bahwa kita sholat. 2, kita sadar ini sholat apa. Ya, kalau masih ada sholat sunnah ala sholat fardunya kita tahu ini sholat fardu. Misalnya jadi duhur itu kita tahu bahwa kita sedang sholat duhur fardu. Itu saja. Selama ada kesadaran itu kita itu udah niat gitu. Nggak usah pikir lagi yang macam-macam. Takbiratul ihram saya bagaimana sah. Ya. Jadi was-was itu harus dilawan, itu minasyaiton, al-waswas minasyaiton. Nah, memang tugasnya dia allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Ini dalam surah Nas. Ya. Kemudian yang terakhir tadi apa? Menghentikan. Oh iya, jadi sementara sholat sunnah qobliyah misalnya qomat. Dalam mazhab Syafi'i teruskan sholat itu. Ya. Dalam mazhab Syafi'i qomatnya sholat bukan alasan menghentikan sholat. Jadi ada larangan ketika iqomat untuk sholat. Itu larangannya ketika ente masuk orang qomat. Nah itu dilarang sholat. Tapi kalau ente sementara sholat, qomat, teruskan sampai kelar. Tapi kan baru takbiratul ihram Ustaz. Dalam mazhab Syafi'i teruskan. Meskipun baru takbiratul ihram qomat, teruskan. Bagaimana kalau saya di saf depan Ustaz? Teruskan. Paham maksudnya? Sekarang kita itu kan mungkin malu-malu ya, aduh saya di paling depan ini lagi baru takbiratul ihram. Ya, teruskan saja. Ya. Jadi silahkan meneruskan sholat selama tidak khawatir terlambat mengikuti jamaah. Batas terlambatnya apa? Imam salam. Nah, di batas terlambatnya seseorang itu imamnya salam. Kira-kira kalau kita sholat sunnah, sementara ini kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, qomat. Kira-kira kalau kita terusin nggak dapat sampai salamnya imam? Dapat lah ya. Dapat lah. Jadi yang tidak boleh itu kita masuk masjid, qomat, baru kita mau sholat sunnah, itu keliru. Misalnya datang hari subuh Jumat, wah ini imamnya rakaat pertama surah As-Sajdah panjang ini. Ini kan belum sholat qobliyah ini. Saya masih dapat ini kalau saya sholat qobliyah. Jadi dia qobliyah dulu, biarkan imamnya jamaah yang lain sholat. Jadi dia qobliyah dulu gitu, karena pahalanya besar katanya. Nah ini contoh yang salah. Jadi kalau datang sudah qomat, tidak lagi menunaikan sholat yang lain. Memulai sholat lain maksudnya, selain sholat yang berjamaah itu. Jadi kalau masuk masjid, kita sholat sunnah, qomat gimana? Nggak apa-apa, terusin. Yang penting tidak terlambat berjamaah. Batas terlambatnya apa? Sampai imam salam. Kira-kira sholat apa yang kita bisa terlambat sampai imam salam itu? Kalau kita sholat sunnah. Kecuali kalau sholat sunnahnya sengaja kita lama-lamain. Ya. Tapi kalau sholat sunnahnya wajar, ya, apalagi kita ringkaskan, kita hanya baca Al-Fatihah misalnya, setelah itu tidak ada langsung ruku misalnya, mestinya tidak ada khawatiran, tidak perlu khawatir terlambat. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Allahu a'lam bishawab. Ya, kalau masih ada pertanyaannya bisa disimpan ya. Insyaallah nanti pertemuan mendatang kita masih lanjutkan topik tentang sunnah-sunnah sholat. Ini baru 9 ya. Dari total ada 15 ya yang dikemukakan. Jadi mungkin 1-2 kali lagi pertemuan tentang sunnah hayat ini ya. Kita tutup dulu. Saya mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Semoga Allah Ta'ala senantiasa melimpahkan keberkahannya kepada kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.